Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Ina Izatul Muna selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat psikologi Islam, yang saya sayangi teman-teman sekalian kelas 2A psikologi Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah selama semester ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riyah Pratiwi dengan NIM 43040200016 dari kelas 2A Psikologi Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir ayat psikologi Islam, yaitu penjelasan terkait penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran, proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut penjelasan tentang materi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran terkait proses penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu yang ada pada sisinya, yang Dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu mengenai kebangkitan itu. Allah lah yang menciptakan nenek moyang kalian, Nabi Adam dari tanah, sedangkan kalian adalah keturunannya. Kemudian Dia menulis ketetapan masa kehidupan kalian di dunia ini dan menulis ajal yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Kemudian setelah itu semua kalian masih meragukan terhadap kekuasaan Allah untuk membangkitkan semua makhluk setelah mati. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Dialah yang menciptakanmu dari tanah dengan diciptakan ayahmu yaitu Nabi Adam dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal bagi kamu. Setelah sampai pada ajal itu, semua akan mati. Ditetapkannya untuk membangkitkan kamu dari kematian. Hai orang-orang kafir, masih tidak percaya tentang berbangkitnya itu. Kamu masih meragukan tentang adanya hari berbangkit itu, padahal kamu sendiri telah mengetahuinya bahwa Dialah yang menciptakanmu, dan siapa yang mampu menciptakan berarti Dia lebih mampu mengembalikan ke asalnya. Selanjutnya, penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang nomor 2 terkait proses penciptaan manusia terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin
thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Dalam tafsir Quraisy Shihab menjelaskan bahwa sejumlah orang telah menyimpang tentang ihwal Isa. Mereka misalnya menganggapnya sebagai anak Allah karena dilahirkan tanpa bapak. Kepada mereka Allah berfirman, ihwal penciptaan Isa tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam tanpa bapak dan ibu. Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna. 3 yaitu ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia terdapat pada Quran Surat As-Sajdah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dalam tafsir At-Tabari karya Imam Tabari mengartikan kalimat sebaik-baiknya terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, sebagian ulama berpijak pada riwayat Ibnu Abbas dalam mengartikan makna yang sangat sempurna. Yang kedua, mengarahkan kepada arah yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagian ulama mengartikan dengan makna memberitahu. Manusia yang dimaksud tersebut adalah Nabi Adam, dan tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah liat. Namun, Imam Ar-Razi dalam karyanya Mafathul Ghaib memberikan pandangan yang sangat luas bahwa tanah tersebut diarahkan ke dalam debu dan air. Dalam ayat di atas, Allah memberikan kabar bahwa semua ciptaannya berada pada bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam penafsiran Tafsir Al-Munir menyimpulkan bahwa ada 2 makna. Yang pertama, penciptaan merupakan nikmat yang pertama dan nikmat yang paling agung. Yang kedua, manusia disebut untuk menunjukkan kemuliaan dan kehebatan fitrahnya. Dalam tafsir Al-Munir, surat ini disebut surat Al-Alaq atau surat Iqra. Hubungan munasabah dengan surat At-Tin adalah Al-Alaq menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam surat At-Tin. Sebagai manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsani taqwim, yaitu diciptakan dari materi alaq atau segumpal darah. Penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkait pertumbuhan dan perkembangan terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyituna, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah.
Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti akan mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Adapun tafsir mengenai Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memberitahukan mengenai permulaan penciptaan manusia, yaitu dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Mujahid mengemukakan mil sulalatin berarti dari mani anak cucu Adam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah yang digenggamnya dari seluruh permukaan bumi. Kemudian anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah. Di antara mereka ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, dan di antara hal tersebut juga ada yang jahat dan ada yang baik, juga ada di antara keduanya. Nah, saripati tanah di sini berasal dari makanan manusia, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alna nutfatan 'alaqatan." Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Artinya kemudian kami jadikan nutfah, yaitu air yang memancar yang keluar dari tulang rusuk yang berada di tulang punggung laki-laki dan tulang dada wanita yang berada di antara tulang selangka dan pusar, sehingga menjadi segumpal darah merah yang memanjang. Firman Allah Ta'ala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik, yakni ketika dia menyebutkan kekuasaan dan kelembutannya dalam penciptaan nutfah ini dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain, atau yang biasa disebut proses, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya sehingga menjadi satu bentuk, yaitu manusia yang mempunyai ciptaan yang normal lagi sempurna. Firman-Nya, "Tsumma innakum ba'da dzalikum lamayitun." Kemudian sudah itu sungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Yakni setelah penciptaan pertama dari ketiadaan, kalian kelak akan menemui kematian. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sungguhnya kamu semua akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat, yakni penciptaan yang terakhir. Firman Allah Ta'ala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik, yakni ketika dia menyebutkan kekuasaan dan kelembutannya dalam penciptaan nutfah ini dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain, atau yang biasa disebut proses, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya sehingga menjadi satu bentuk, yaitu manusia yang mempunyai ciptaan yang normal lagi sempurna. Firman-Nya, "Tsumma innakum ba'da dzalikum lamayitun." Kemudian sudah itu sungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, yakni setelah penciptaan pertama dari ketiadaan, kalian kelak akan menemui kematian. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sungguhnya kamu semua akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat, yakni penciptaan yang terakhir. Tantawi Jauhari dalam kitabnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran mengatakan bahwa manusia atau Adam diciptakan dari saripati yang keruh. Kemudian dijelaskan bahwa manusia makan buah-buahan, biji-bijian, dan daging, dan dari itulah menjadi darah, dan di antara menjadi air mani yang kemudian melahirkan keturunan manusia.
Allah kemudian menjadikan keturunan Adam dari nutfah, yaitu air mani yang disimpan pada tempat yang kokoh, yakni kandungan rahim. Dan dari situlah tempat menetapnya air mani sampai waktu kelahiran pada derajat panas yang stabil sehingga mampu bertahan dan menetap. Allah kemudian membentuk air mani itu sepotong darah yang beku, dan dijadikan darah beku itu menjadi sepotong daging kecil seukuran apa yang bisa dikunyah. Sepotong daging itu Allah jadikan tulang belulang, dengan keistimewaan diantaranya adanya unsur-unsur yang masuk pada materi tulang yang dijadikan tulang belulang, dan adanya unsur daging yang dijadikan daging, dan unsur kelahiran yang sempurna seluruhnya di mana bahwa berasal dari darah. Allah kemudian menjadikan makhluk berbentuk lain. Allah mengembuskan ruh dan menjadikannya hewan setelah diserupakan benda mati yang berpikir, tidak bisu, mendengar dan melihat. Allah menjadikan sesuatu yang aneh, nyata, sembunyi terhadap apa yang tidak terhitung, dan seluruh otot-ototnya dibagi dengan bagian yang bagus lagi terukur dengan ukurannya. Nah, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Maha suci Allah yang maha mengetahui. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Inilah manusia yang memiliki karakter-karakter yang istimewa. Janin manusia mirip dengan janin hewan dan pertumbuhan jasmaninya. Namun, janin manusia dijadikan makhluk yang berbentuk lain, kemudian beralih kepada bentuk penciptaan yang istimewa itu, yang siap untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan janin hewan tetap pada tingkat hewan, kosong dari karakter-karakter kesempurnaan dan pertumbuhan yang dimiliki oleh janin manusia. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai ayat-ayat Al-Quran terkait proses penciptaan manusia dan pertumbuhan serta perkembangannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.